Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Diana Mesta Rahayu dengan teman saya Lucy. Kami sedang menuju Museum Perangko yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Kami di sini menaiki angkot keliling atau disebut angling yang telah disediakan di Taman Mini Indonesia Indah untuk menuju ke Museum Perangko. Halo semuanya, kali ini masih bersama saya Diana dan teman saya Lucy. Sekarang kita sedang berada di Museum Perangko yang berada di Taman Mini Indonesia Indah. Museum Perangko Indonesia adalah wahana untuk menyelenggarakan pameran perangko secara tetap yang didirikan atas gagasan Ibu Tien Soeharto. Museum Perangko dibangun dengan tujuan untuk menyelenggarakan pameran perangko secara tetap dan memperkenalkan tentang sejarah PT Pos Indonesia. Nah, tidak usah berlama-lama untuk kalian yang penasaran ada apa aja sih di dalam Museum Perangko ini. Oke, jangan kemana-mana ya, ikuti kita terus ya. Untuk tiket masuknya, Museum Perangko harganya sangat terjangkau, hanya dengan Rp5.000. Ayo buruan ke sini sambil belajar dengan sejarah-sejarah di Indonesia. Coba bisa lihat, ini ada patung dan juga ada pohon lontar. Pohon lontar adalah alat yang digunakan sebagai alat tulis pada zaman dahulu. Jadi sebelum digunakan, pohon lontar ini dimasak terlebih dahulu. Setelah matang baru bisa digunakan untuk media menulis. Nah, kalau yang ini bisa dilihat juga ada beberapa contoh stempel yang digunakan pada zaman dulu, dari zaman VOC, terus sampai ada tunjangan India Belanda. Teman-teman, di sini ada proses pembuatan perangko. Di blok penyajian kedua, Museum Perangko Indonesia diperlihatkan proses pembuatan perangko, menampilkan patung perencang perangko lengkap dengan peralatannya. Ada pula silinder cetak perangko, pelat cetak perangko semasa revolusi, film positif, foto proses pembuatan perangko, dan contoh perangko di zaman Republik yang pernah diterbitkan. Blok penyajian ketiga Museum Perangko Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah berisi seri perangko periodik Perang Kemerdekaan yang dicetak di Wina dan terbit pada tahun 1948. Di antaranya perangko Peta Indonesia, Prajurit dan Danau Toba, Angkatan Perang dan Jenderal Sudirman, Ngarai Sihanouk, Sultan Syahrir dan Thomas Jefferson, dan banyak lagi. Harganya dari 1 sen hingga 80 sen. Ada perangko cetakan Yogyakarta yang diterbit
pada 1 Juli tahun 1947. Perangko peringatan kembalinya pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta yang terbit pada 20 Juli 1949. Seri peringatan kegagalan blokade Belanda dan seri penembus blokade Belanda untuk pos udara. Di tengah blok terdapat lukisan peristiwa penurunan bendera di Hotel Majapahit, Surabaya. Teman-teman, saya akan menjelaskan video berikut ini. Pencetakan perangko penerbitan sebelum kemerdekaan dan masa perang kemerdekaan. Jadi di sini perangko-perangko yang dibuat sesuai penerbitan itu sebelum kemerdekaan dan masa kemerdekaan. Dari tahun 1864 juga ada jadi di sini. Itu disusun sesuai tahun penerbitannya. Perangko yang dibuat sesudah kemerdekaan sampai tahun 1959. Jadi perangko itu yang di sini sebelum kemerdekaan dibuat dari tahun 80-an sampai 1949. Selanjutnya ada perangko yang disusun berdasarkan periode dan tema tertentu. Dalam ruangan ini disajikan perangko bertema sosial, pariwisata, taru dan satwa, lingkungan hidup, dan kemanusiaan. Nah, ini dia teman-teman. Mari kita lihat. Dan ini ruang terakhir, yaitu penyajian panel terkait filateli yang menjadi investasi jangka panjang dengan hasil membanggakan dari kegiatan anak bangsa dari Jawa sampai Indonesia Timur. Di serambi museum ini diletakkan sepeda pos antik merek Walter buatan Jerman Barat pada tahun 1950. Sepeda ini lazim digunakan oleh jawatan pos di negara-negara Eropa dan Indonesia, sehingga dikenal sebagai sepeda pos. Tersaji juga contoh stempel pos zaman POC, Daendels, Raffles, dan Hindia Belanda. Tampil juga miniatur pedati pos, kuda pos, kereta pos, perahu layar, pecalang, dan kapal POC. Teman-teman, kepada kalian yang telah menonton video kami, untuk memenuhi tugas yang telah diberikan Bu Yolanda mata kuliah korespondensi, jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya.
Kami dari kelompok 13 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.